Hasto Kristianto duduk di ruang kerjanya yang temaram, memandangi berkas-berkas yang berserakan di meja. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario politik yang tengah berkecamuk. Malam semakin larut, tetapi panggilan demi panggilan dari rekan partai terus berdatangan. Tiba-tiba, dering ponsel terhenti, digantikan oleh suara ketukan keras di pintu depan rumahnya. Dari balik jendela, siluet beberapa orang berseragam tampak jelas. Cahaya dari lampu luar menerangi wajah-wajah tegang mereka. Tanpa banyak kata, seorang petugas KPK maju ke depan, mengetuk lebih keras. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun wajahnya tetap dingin. Ia tahu saat ini cepat atau lambat akan tiba. Pintu terbuka, menampilkan sosok petugas yang membawa dokumen berkop KPK. "Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda," ujar salah satu penyidik dengan nada tegas. Ia menatap dokumen itu sekilas, lalu mengangkat kepalanya. Di belakang para petugas, beberapa wartawan sudah bersiap dengan kamera dan mikrofon, seolah mereka telah mengetahui kedatangan KPK lebih dulu. Sementara lampu kamera mulai menyala, suara-suara berisik dari luar rumah semakin riuh. Para tetangga berdiri di kejauhan, mengintip dari balik pagar. Di tengah sorotan kamera, ia melangkah keluar dengan tenang, didampingi oleh kuasa hukumnya yang baru saja tiba. Tidak ada perlawanan, tidak ada emosi yang meledak, hanya tatapan kosong yang sulit diartikan. Mobil tahanan berwarna gelap telah menunggu di depan gerbang. Para penyidik segera menggiringnya masuk, sementara pertanyaan-pertanyaan dari wartawan terus membombardir dari berbagai arah. "Apakah Anda benar-benar melindungi Harun Masiku? Benarkah ini bagian dari skenario politik? Bagaimana sikap partai atas kasus ini?" Namun, tidak satu pun dari pertanyaan itu dijawab. Di dalam mobil yang melaju menembus malam, ia bersandar ke kursi dengan mata terpejam. Ia mengenang pertemuan terakhirnya dengan beberapa petinggi partai yang seolah telah mencium gelagat buruk ini sejak lama. Pesan dari ketua umum masih terngiang di benaknya, mengingatkan agar tetap tenang menghadapi situasi ini. Sesampainya di gedung KPK, barisan wartawan kembali menyambut dengan kilatan kamera. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak, sementara pintu besar di belakangnya tertutup rapat. Di dalam, ruangan interogasi sudah disiapkan. Beberapa penyidik menatapnya tajam, menandakan bahwa ini bukan sekadar formalitas. Di meja panjang yang hanya diterangi satu lampu gantung, beberapa dokumen telah disusun rapi. Seorang penyidik senior mulai berbicara, menjelaskan tuduhan yang menjeratnya. Ia mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Baginya, ini bukan sekadar perkara hukum, tetapi permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Sementara itu, di luar gedung, puluhan kader partai berkumpul, meneriakkan dukungan. Spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Hasto," terbentang di depan pagar, menciptakan ketegangan baru. Polisi berjaga, memastikan tidak ada kericuhan. Di tengah lautan manusia, seorang pria berkacamata hitam mengamati dari kejauhan, senyumnya tipis, seolah menikmati setiap momen yang terjadi. Di dalam ruang tahanan sementara, ia menarik napas panjang. Dunia politik adalah permainan yang kejam, dan ia kini berada di salah satu babak tersulit dalam hidupnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan bebas, tetapi seberapa dalam konspirasi ini telah tertanam. Udara di ruang interogasi terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu redup menerangi wajah-wajah tegang di seberang meja. Para penyidik duduk dengan postur kaku, dokumen-dokumen menumpuk di depan mereka. Di tengah ruangan, Hasto Kristianto bersandar pada kursinya, tatapannya kosong, tetapi pikirannya berputar cepat. Salah satu penyidik membuka berkas, lalu menatapnya tajam. "Kami memiliki cukup bukti untuk menahan Anda. Keterlibatan dalam perintangan penyidikan Harun Masiku bukan lagi sekadar dugaan," ucapnya, suaranya tenang namun mengandung tekanan. Ia tetap diam, memilih untuk menilai situasi sebelum membuka mulut. Di luar ruangan, gemuruh suara wartawan masih terdengar samar. Pintu besi yang memisahkan mereka dari dunia luar tidak cukup tebal untuk meredam gejolak yang terjadi di baliknya.
Kader-kader partai masih bertahan, meneriakkan tuntutan agar kasus ini tidak bermuatan politik. Kuasa hukum, Magdir Ismail, masuk beberapa saat kemudian. Napasnya sedikit memburu, menandakan ia baru saja melewati kerumunan di luar gedung. Kami akan menempuh jalur hukum yang adil, katanya dengan nada tegas. Namun, nada suaranya mengandung makna lain, ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang kekuatan yang lebih besar yang sedang bermain. Penyidik lain membuka rekaman CCTV, menampilkan sosok-sosok yang diyakini sebagai penghubung antara dirinya dan buronan yang menghilang. Kami hanya ingin kebenaran, Pak Hasto. Jika Anda memang tidak terlibat, tunjukkan siapa yang sebenarnya berperan dalam ini. Suara penyidik bergetar dengan nada menggali lebih dalam. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah mereka. Apakah ini benar-benar tentang hukum? Atau ada pihak lain yang ingin saya jatuh? Tanyanya, lirih namun menusuk. Tidak ada jawaban, hanya tatapan tajam yang saling beradu dalam ruangan kecil itu. Di luar gedung, ponsel-ponsel para elit politik berdering tanpa henti. Telepon dari tokoh-tokoh penting saling bersahutan, mencoba memahami situasi yang sedang berkembang. Tidak semua orang dalam partai berpihak padanya, dan ia tahu itu lebih dari siapapun. Di tengah ketegangan, telepon bergetar di atas meja penyidik. Seorang staf masuk, membisikkan sesuatu ke telinga atasannya. Wajahnya berubah, seperti menerima kabar yang tak terduga. Sesaat kemudian, ia mengangguk, lalu menatap kembali ke arah Hasto. Ketua Umum Partai Anda mengirim pesan, ucapnya dengan nada datar. Ia meminta agar proses ini berjalan dengan baik, tanpa ada intervensi politik. Bagaimana tanggapan Anda? Senyum tipis terukir di wajahnya. Kata-kata itu mungkin terdengar netral, tetapi ia memahami maknanya lebih dalam. Politik tak pernah sesederhana yang terlihat. Ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang perang kekuasaan yang lebih besar. Sementara malam semakin larut, ia menyadari satu hal. Pertarungan ini baru saja dimulai. Langit di atas gedung KPK masih gelap ketika Hasto Kristianto dipindahkan ke ruang tahanan sementara. Udara di dalam ruangan itu pengap, bercampur aroma besi tua dan cat yang mengelupas. Ia duduk di atas ranjang sempit, tangannya masih menggenggam sisa kehangatan dari blazer yang kini terasa berat di pundaknya. Dari balik jeruji, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang petugas datang membawa segelas air mineral dan selembar kertas berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam pemeriksaan lanjutan. Tatapan petugas itu datar, nyaris tanpa ekspresi, seolah kehadirannya di sana hanya sekadar menjalankan tugas. Besok pagi, pukul 8, penyidikan berlanjut, ucapnya sebelum melangkah pergi. Hasto menghela napas panjang. Di luar, ia adalah tokoh politik berpengaruh, sosok yang namanya kerap dikaitkan dengan strategi besar partai. Namun di sini, di dalam ruang tahanan, ia hanya seorang pria yang terjebak dalam lingkaran tuduhan. Ia sadar, ini bukan hanya tentang hukum, tetapi juga permainan kekuasaan yang telah lama diprediksi. Sementara itu, di tempat lain, rapat darurat diadakan oleh petinggi partai. Beberapa tokoh senior hadir, wajah-wajah mereka tegang, mencoba menganalisis dampak dari penahanan ini terhadap citra partai. Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, duduk di tengah ruangan, mendengarkan laporan kuasa hukum yang baru saja kembali dari gedung KPK. Kita harus memastikan hukum tidak menjadi alat politik, suaranya dingin, tetapi mengandung ketegasan. Di luar gedung KPK, puluhan pendukungnya masih bertahan. Spanduk bertuliskan, keadilan untuk Hasto, berkibar di antara kerumunan, sementara orasi demi orasi menggema, menolak narasi yang dianggap sebagai pembunuhan karakter. Polisi tetap berjaga, memastikan situasi tidak berujung pada kekacauan. Pukul 2 dini hari, sebuah pesan masuk ke ponsel kuasa hukum Hasto. Pengirimnya anonim, hanya terdiri dari beberapa baris kalimat, ini bukan hanya tentang hukum. Ada pihak yang ingin dia jatuh. Waspadalah. Magdir Ismail membaca pesan itu berulang kali,
mencoba mencari makna tersembunyi di baliknya. Kembali ke ruang tahanan, Hasto masih terjaga. Matanya menatap langit-langit yang penuh noda kelembapan. Tidurnya mungkin akan terganggu malam ini, bukan hanya karena ruangan sempit itu, tetapi juga karena skenario yang sedang dimainkan oleh pihak-pihak di luar sana. Di sisi lain kota, seorang pria berkacamata duduk di sebuah ruangan gelap, tangannya memegang ponsel dengan senyum tipis di wajahnya. Ia membaca berita tentang penahanan Hasto, lalu menghembuskan asap rokoknya perlahan. Satu langkah selesai, tinggal menunggu langkah berikutnya, gumamnya. Saat fajar mulai menyingsing, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara, apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan politiknya? Atau justru awal dari babak baru yang lebih berbahaya? Pagi datang dengan ketegangan yang masih menggantung di udara. Matahari baru saja menyembul dari ufuk timur, tetapi di dalam ruang tahanan, kegelapan belum sepenuhnya sirna. Hasto Kristianto duduk diam di sudut ruangan, menunggu kelanjutan dari drama yang sedang dimainkan di luar sana. Pukul 8 tepat, pintu jeruji terbuka. Dua penyidik masuk dengan wajah tanpa ekspresi, membawa berkas yang bertambah tebal dari hari sebelumnya. "Kita mulai lagi," salah seorang di antara mereka berujar, suaranya terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Di ruang interogasi, ia kembali duduk di kursi yang sama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Penyidik di hadapannya tak lagi menanyakan perihal keterlibatan dalam perintangan penyidikan. Sebaliknya, mereka mulai menggali lebih dalam, mencari celah yang bisa menjatuhkannya. "Kami menemukan bukti baru," penyidik membuka percakapan dengan nada penuh tekanan. "Ada komunikasi yang mengarah pada perintah langsung untuk menyembunyikan Harun Masiku. Anda masih ingin membantah?" Hasto mengangkat alisnya. Ia tahu permainan ini belum selesai. "Bukti bisa dimanipulasi. Kalian ingin saya mengaku atas sesuatu yang tidak saya lakukan." Suaranya tetap tenang, tetapi ada kemarahan yang terselubung di dalamnya. Di luar gedung KPK, pergerakan politik semakin liar. Sejumlah kader senior mulai merapat ke pusat kekuasaan, mencari tahu apakah ada jalan keluar dari situasi ini atau justru seseorang di dalam partai sendiri yang ingin melihatnya jatuh. Sementara itu, Magdir Ismail sibuk menghubungi berbagai pihak. Ia tahu, pertarungan hukum ini tidak bisa hanya mengandalkan fakta di meja persidangan. Ada tekanan yang datang dari berbagai arah, ada kepentingan yang berusaha dipertahankan dengan segala cara. Di sudut kota, seorang pria yang sejak awal mengamati perkembangan kasus ini tersenyum tipis. Di tangannya, ada selembar dokumen rahasia yang berisi daftar nama-nama yang berkaitan dengan buronan yang hingga kini belum tertangkap. Ia tahu, dokumen ini bisa mengubah segalanya, bisa menjungkirbalikkan kekuatan yang selama ini berdiri kokoh. Sementara itu, di dalam ruang interogasi, Hasto menatap penyidik di hadapannya dengan tatapan tajam. Ia tidak gentar, tidak sedikit pun menunjukkan ketakutan. "Jika kalian ingin bermain politik, pastikan kalian tidak salah memilih lawan," katanya pelan, tetapi cukup menusuk untuk membuat penyidik itu terdiam sesaat. Di luar sana, badai sedang bersiap untuk datang. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Malam di Jakarta terasa lebih pekat dari biasanya. Di luar gedung KPK, puluhan wartawan masih bertahan, menunggu perkembangan terbaru dari kasus yang mengguncang peta politik. Sorot kamera dan mikrofon tertuju ke pintu utama, berharap ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. Namun, yang mereka dapatkan hanya keheningan yang semakin mencekam. Di dalam ruang tahanan, Hasto Kristianto bersandar pada dinding dingin, tatapannya kosong menatap langit-langit. Beberapa jam sebelumnya, ia telah melewati pemeriksaan yang semakin agresif. Penyidik tidak lagi hanya menggali soal Harun Masiku, tetapi mulai menyinggung hal-hal lain persis seperti yang ia duga. Sementara itu, di tempat lain, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di sebuah hotel mewah. Sejumlah tokoh berkumpul dalam ruangan yang dijaga ketat, membahas langkah-langkah berikutnya. Jika dia bertahan,
Ini bisa menjadi masalah besar, ujar seseorang dengan nada khawatir. Kita harus memastikan semua berjalan sesuai rencana. Di gedung KPK, Magdir Ismail duduk di ruang tamu, matanya sibuk membaca dokumen-dokumen yang bisa menjadi kunci pembelaan kliennya. Namun, pikirannya terusik oleh sesuatu yang lebih besar. Ia merasa ada kekuatan lain yang sedang bermain, sesuatu yang tak bisa disentuh hanya dengan dalil hukum semata. Sementara itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, duduk di ruang kerjanya yang megah. Ia menatap layar televisi yang menayangkan berita penahanan Hasto. Ekspresinya sulit ditebak, tetapi ada sorot mata yang menunjukkan bahwa ia memahami betul apa yang sedang terjadi. Politik adalah permainan catur, dan ia tidak akan membiarkan pion-pionnya jatuh begitu saja. Di balik jeruji, Hasto menyadari bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia harus bergerak, mencari celah sebelum lawan-lawannya menutup semua pintu keluar. Ia mengambil napas dalam, mengingat satu nama, seseorang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, seseorang yang mungkin memiliki jawaban atas semua kekacauan ini. Tepat saat ia berpikir demikian, seorang petugas masuk, membawa sebuah pesan singkat dari seseorang yang namanya tidak tertera. Kertas kecil itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan percaya siapapun, bahkan orang di sekelilingmu." Hasto mengepalkan tangannya. Permainan ini sudah jauh lebih besar dari sekadar kasus hukum. Ini adalah pertempuran antara mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan dan mereka yang siap mengorbankan apa saja demi ambisi tersembunyi. Di sudut lain kota, seseorang sedang bersiap untuk melancarkan gerakan berikutnya. Sebuah telepon berdering, dan suara di seberang berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, langkah kita harus lebih hati-hati." Dia belum menyerah. Malam terus berjalan, tetapi satu hal sudah pasti, ini bukan akhir, ini hanya awal dari pertarungan yang sebenarnya. Hasto duduk diam di dalam selnya, menatap kertas kecil yang baru saja ia terima. Kata-kata di dalamnya terus terngiang di kepalanya, "Jangan percaya siapapun, bahkan orang di sekelilingmu." Itu bukan sekadar peringatan biasa. Itu adalah ancaman terselubung. Di luar, situasi semakin mendidih. Media mulai menggiring opini, menyebutnya sebagai sosok kunci dalam persekongkolan besar yang melindungi Harun Masiku. Setiap berita yang beredar semakin mempersempit ruang geraknya, menciptakan gambaran bahwa ia bukan hanya pelindung buronan, tetapi juga pemain utama dalam skandal yang lebih luas. Sementara itu, Magdir Ismail bergegas menuju sebuah pertemuan rahasia dengan seorang sumber yang mengaku memiliki informasi penting. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari sorotan media. Pria yang menunggu di sana mengenakan jaket hitam dengan topi yang ditarik rendah. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat. "Buka dan lihat sendiri," katanya pelan. Magdir membuka amplop itu dan menemukan beberapa lembar dokumen yang mencengangkan, bukti bahwa ada operasi di balik layar yang bertujuan menjerat Hasto dalam kasus ini. Bukti komunikasi, transfer dana mencurigakan, bahkan kesaksian anonim yang direkayasa. Ia mengangkat kepala, tetapi pria itu sudah menghilang ke dalam kerumunan. Di gedung KPK, penyidik terus menekan Hasto dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Mereka ingin pengakuan, mereka ingin celah yang bisa menghancurkannya. Namun, ia tetap bertahan. "Saya tidak akan bicara tanpa kehadiran kuasa hukum saya," ucapnya dingin, menatap penyidik di hadapannya dengan tajam. Sementara itu, di dalam lingkaran politik, diskusi semakin panas. Sejumlah tokoh partai mulai mempertanyakan loyalitas, sementara yang lain mencari cara untuk menyelamatkan diri sebelum keadaan semakin buruk. Ada yang diam-diam bernegosiasi dengan lawan, ada yang menunggu perintah dari atas. Di ruang kerjanya, Megawati Soekarnoputri memandangi daftar nama yang kini terlibat dalam pusaran skandal ini. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal hukum, tetapi juga tentang siapa yang masih bisa dipercaya. "Siapkan langkah selanjutnya," ucapnya kepada seorang ajudan. Malam itu, seseorang membuntuti Magdir Ismail saat ia meninggalkan kantor.
Ia menyadarinya, tetapi tetap berjalan dengan tenang. Di tikungan sepi, tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram bahunya. "Hentikan penyelidikanmu," bisik suara dingin di telinganya sebelum sosok itu menghilang ke dalam gelap. Di dalam sel, Hasto merasakan sesuatu berubah. Permainan ini telah mencapai titik di mana ia tidak hanya harus bertahan, tetapi juga menyerang balik. Ia menutup matanya sejenak, lalu menarik napas dalam. Permainan belum selesai, dan ia harus memastikan bahwa ia bukan bidak yang dikorbankan begitu saja. Langit Jakarta masih gelap saat Hasto terbangun dari tidur yang tak lelap. Bunyi langkah petugas di koridor membangunkannya. Ia duduk di ranjang sempitnya, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi tanda tanya. Pesan misterius yang ia terima malam sebelumnya terus menghantuinya, siapa yang mengirimnya? Dan yang lebih penting, siapa yang tidak bisa ia percayai? Di luar selnya, dua penyidik berbicara dengan suara pelan. "Kita harus segera menuntaskan ini. Ada tekanan dari atas," bisik salah satu dari mereka. Hasto bisa merasakan bahwa waktunya semakin menipis. Ia tahu ada yang menginginkan kejatuhannya lebih cepat dari yang ia duga. Sementara itu, Magdir Ismail memasuki gedung KPK dengan langkah cepat. Pagi ini, ia membawa bukti yang semalam ia terima, bukti yang bisa mengubah jalannya kasus ini. Namun, firasatnya mengatakan bahwa lawannya pasti sudah bersiap. Ia memasuki ruang pertemuan dengan kepala tegak, bersiap menghadapi penyidik yang sudah menunggunya. Di dalam ruangan, seorang penyidik mendorong setumpuk berkas ke arahnya. "Sebelum Anda bicara, lihat ini," ucapnya dingin. Magdir mengambil dokumen tersebut dan membacanya dengan cepat. Napasnya tertahan. Bukti-bukti yang mereka punya ternyata lebih dari yang ia bayangkan. Ada rekaman transaksi, ada jejak komunikasi, semua mengarah pada Hasto. Ini jebakan, pikir Magdir. Ia tahu bahwa tidak semua yang tertulis di sana adalah kebenaran. Tapi bagaimana caranya membuktikan bahwa semua ini telah direkayasa? Di tempat lain, Megawati Soekarnoputri duduk diam, mendengarkan laporan dari orang-orang kepercayaannya. Situasi semakin rumit. Ada desakan dari berbagai pihak agar partai mengambil jarak dari Hasto, tetapi itu bukan langkah yang bisa diambil sembarangan. Ini bukan sekadar soal hukum, gumamnya. Ini pertarungan yang lebih besar. Kembali ke dalam sel, Hasto mencoba menyusun langkah. Ia harus mencari cara untuk menghubungi seseorang di luar, seseorang yang bisa membantunya membuka lapisan konspirasi ini. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu sel terbuka. "Saudara Hasto, ada yang ingin bertemu dengan Anda," ujar seorang petugas. Hasto berdiri perlahan, membaca situasi. Ini bukan kunjungan biasa. Ia melangkah keluar, menatap mata petugas itu, mencoba mencari petunjuk. Namun, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Di ruang pertemuan, seorang pria berjas hitam duduk dengan tenang. Wajahnya asing, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Hasto waspada. "Saya datang bukan sebagai musuh," ucap pria itu sambil tersenyum tipis. "Tapi saya membawa tawaran. Anda mungkin ingin mendengarkannya." Hasto menatap pria itu lekat-lekat. Ia tahu, di dunia politik, tawaran selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Pertanyaannya adalah, seberapa mahal harga yang harus ia tanggung kali ini? Hasto menatap pria di depannya dengan tatapan tajam. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Pria itu tetap tersenyum, seolah yakin bahwa tawarannya akan mengguncang segalanya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Hasto akhirnya, suaranya datar namun penuh kewaspadaan. Pria itu menggeser sebuah map coklat ke tengah meja. "Ini adalah kesempatan untuk keluar dari permainan ini dengan kepala tetap tegak," ujarnya tenang. "Kau hanya perlu memberikan satu nama." Hasto merasakan darahnya berdesir. Ia tahu permainan seperti ini. Seseorang ingin menjadikannya alat untuk menjatuhkan pihak lain. Namun, siapa yang mereka incar? Ia membuka map tersebut. Di dalamnya ada dokumen yang mencantumkan nama-nama tokoh penting,
Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang pernah berdiri di sisinya. Namun, satu nama yang tertera paling atas membuat dadanya menegang, Megawati Soekarnoputri. Tidak mungkin, gumamnya, hampir tak percaya. Pria itu tersenyum lebar, seolah menikmati keterkejutan Hasto. Kau tahu ini satu-satunya cara, lanjutnya dengan nada lembut yang beracun. Jika kau mau bekerja sama, kau akan bebas dalam hitungan bulan. Jika tidak, Hasto mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu yang berkilat penuh tipu daya. Ia tahu apa maksudnya, jika ia menolak, kasus ini akan semakin dipersulit. Ia bisa dikurung bertahun-tahun, dipermalukan, dihancurkan reputasinya. Di luar gedung KPK, Magdir Ismail menerima telepon dengan wajah tegang. Apa? Tanyanya tak percaya. Hasto ditawari kesepakatan. Ia segera bergegas kembali ke dalam. Ia tahu, jika Hasto terpancing, segalanya bisa berantakan. Tetapi saat ia sampai di ruang pertemuan, Hasto sudah keluar dengan ekspresi sulit ditebak. Apa yang mereka tawarkan? Desaknya. Hasto tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, sebelum akhirnya berbisik, mereka ingin aku menghancurkan orang yang telah membangunku. Magdir terdiam. Ia memahami apa yang sedang terjadi. Ada kekuatan besar yang ingin merusak keseimbangan politik dengan menjadikan Hasto sebagai alat. Di sisi lain kota, Megawati Soekarnoputri menerima laporan dari orang kepercayaannya. Wajahnya tetap tenang, meskipun ia tahu badai sedang mendekat. Kita lihat seberapa jauh mereka berani, ucapnya, matanya menatap tajam ke kejauhan. Hasto kembali ke selnya dengan hati yang berkecamuk. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia tahu, keputusan yang akan diambilnya bukan sekadar menyangkut kebebasan, tetapi juga tentang kehormatan dan pengkhianatan. Satu hal yang pasti, permainan ini belum berakhir. Dan ia harus menentukan langkahnya sebelum semuanya terlambat. Malam terasa lebih panjang dari biasanya di dalam sel sempit Hasto. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari celah di antara jebakan yang mengelilinginya. Tawaran yang ia terima tadi bukan sekadar perangkap biasa, ini adalah ultimatum yang bisa mengubah segalanya. Jika ia menyerah, ia akan bebas, tetapi harga yang harus dibayarnya terlalu tinggi, menghancurkan orang yang telah memberinya kepercayaan. Di luar, Magdir Ismail duduk di dalam mobilnya, menatap layar ponsel yang berkedip. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, dia akan memilih bertahan, tapi kau harus siap menghadapi akibatnya. Napasnya tercekat, ini bukan sekadar peringatan, ini ancaman nyata. Di gedung partai, Megawati Soekarnoputri berdiri di hadapan para petinggi partai. Wajahnya tegas, tapi ada kegelapan di matanya. Mereka ingin membuat kita saling mencurigai, suaranya bergetar dengan kemarahan yang tertahan. Tapi kita tidak boleh goyah. Seorang kader muda berdiri, tapi bagaimana jika Hasto menyerah? Megawati tersenyum tipis. Kalau dia menyerah, itu bukan Hasto yang aku kenal. Di dalam sel, Hasto akhirnya mengambil keputusan. Ia merobek dokumen yang diberikan pria tadi, membiarkan kertas-kertas itu berjatuhan ke lantai. Matanya penuh tekad, jika mereka ingin menjatuhkannya, ia tidak akan menyeret orang lain bersamanya. Namun, sebelum ia bisa menarik napas lega, pintu selnya terbuka dengan kasar. Dua petugas masuk, diikuti oleh penyidik KPK yang tadi menawarinya kesepakatan. Kau baru saja membuang kesempatan terakhirmu, pria itu berkata dingin. Hasto menatapnya tanpa gentar. Aku lebih baik hancur sebagai pria yang setia daripada hidup sebagai pengkhianat. Pria itu terkekeh, lalu melangkah keluar. Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Saat pintu tertutup, Hasto menyadari satu hal, ini baru awal dari kehancurannya. Dan ia harus siap menghadapi gelombang serangan berikutnya, meski nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Di dalam sel dingin itu, Hasto merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan kemarahan, tetapi sebuah ketenangan aneh yang merayapi pikirannya. Ia tahu,
Keputusannya menolak kesepakatan tadi bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia harus siap menerima konsekuensinya. Di luar, Magdir Ismail bergegas memasuki gedung KPK dengan wajah tegang. Ia baru saja mendapat informasi mengejutkan, ada upaya memperpanjang masa penahanan Hasto dengan tuduhan tambahan yang lebih berat. Ini bukan lagi sekadar kasus hukum, ini adalah perang terbuka. Sementara itu, di gedung partai, Megawati Soekarnoputri duduk diam di ruangannya. Laporan demi laporan masuk, memberitahukan bahwa ada tekanan dari berbagai pihak agar partai melepaskan Hasto dan membiarkannya tenggelam sendiri. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Matanya hanya menatap lurus keluar jendela, seolah sedang menunggu sesuatu. Di dalam selnya, Hasto mendengar langkah kaki mendekat. Pintu besi terbuka, menampakkan seorang pria berkemeja hitam yang ia kenali sebagai seorang penyidik senior. "Waktumu sudah habis," katanya dingin. Hasto menatapnya tanpa gentar. "Apa yang kau inginkan sekarang?" Pria itu melemparkan sebuah amplop ke lantai. "Ini bukan lagi tentang pilihan. Ini perintah." Hasto memungut amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah dokumen yang memuat pengakuan tertulis, bukan hanya tentang kasus suap, tetapi juga tuduhan terhadap beberapa tokoh besar yang namanya bahkan belum pernah disebut dalam kasus ini. "Kau ingin aku mengarang cerita?" Hasto tertawa sinis. Pria itu menatapnya tajam. "Kami tidak butuh cerita, kami butuh kambing hitam." Saat itu, Hasto sadar bahwa ini bukan sekadar tentang dirinya. Ada kekuatan yang ingin menjadikannya alat untuk mengguncang sistem politik. Jika ia menyerah, bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi juga seluruh fondasi yang selama ini ia bangun bersama partai. Di luar gedung, Magdir Ismail bertemu dengan seorang informan yang membisikkan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Hasto dalam bahaya. Jika dia tidak mau bicara, mereka akan membuatnya menghilang. Mendengar itu, Magdir bergegas. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di dalam selnya, Hasto menatap dokumen di tangannya. Ia bisa memilih menyerah dan selamat, atau bertahan dan menghadapi konsekuensi yang mungkin lebih buruk dari sekadar penjara. Saat pintu sel tertutup kembali, Hasto menghela napas panjang. Ia tahu, permainan ini belum berakhir. Dan langkah terakhirnya akan menentukan segalanya.